Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Taib ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa amsaytum? Oh, okay, mau. Tafadhal. Kita mulai atau nunggu dulu? Mulai dulu, enggak apa-apa. Ini alhamdulillah untuk pertemuan kali ini di judulnya cuman 1 halaman. Gimana buatan? Sudah dibaca atau belum? Kalau di PDF-nya 24, kalau di halaman di HP-nya 34 ya? Atau 33. Ya. PDF-nya sudah ada semua? Sudah ada, Mas? Belum. Bisa dikirimin sama sudah. Oh, enggak apa-apa. Mas Syahrul, Mas Rohim satu lagi. Mohon maaf ketukar. Lagi izin. Berarti sudah lengkap ya. Mas Resta, Mas Harul, Mas Solin. Mas siapa? Siapa? Ahlan wa sahlan. Marhaban. Langsung kita mulai. Nama pripun? Untuk mempersingkat waktu, kita alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah mengambil ad-darsus tsalits, dan pertemuan kemarin juga sudah kita murojaah bersama-sama, nggih. Sudah apa mboten? Sudah ya. Jadi untuk pelajaran yang sekarang yaitu yang keempat. Oke, gambarnya itu apa? Orang ya. Ya. Orang Arab sebutannya apa? Arabi. Kalau orang Indonesia? Ya, kalau Ajami itu secara umum orang non Arab. Kayak gitu. Tinggal ditambahin apa? Kalau di belakangnya ya. Kalau orang Bahrain berarti apa? Orang Sudan. Ya, benar. Orang Mesir. Misri. Ya, Misri. Korea. Ayo. Kuri, ya, Kuri. Orang Jepang. Yabani. Ya. Orang Cina? Sini, ya. Ya, gitu. Kita pas dulu di Sudan sering, karena kita orang Asia ya. Mereka taunya orang Asia itu Cina aja. Ini, ta'al gitu. Sini ente gitu katanya. Itu padahal kalau nggak cuma Cina ya, kayak kita kalau lihat orang hitam aja langsung orang mana? Papua atau enggak Afrika. Wah, banyak negara-negara di dalamnya. Sedangkan negara Afrika sendiri itu nggak semuanya hitam. Oh ya, benar. Santu. Baik, kita langsung ya. Intermezzo aja. Ta'allamul lughatil arabiyyah. Apa? Ta'allama ya ta'allamu. Berarti ini apa? Fi'il apa? Atau masdar atau isim apa? Masdar ya. Ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah itu bahasa, jamaknya perlu ditulis nggak? Al-lughat. Al-lughat ini jamak taksir. Jamak muannas salim.
Al-lughat artinya bahasa. Berarti kalau al-lughat berarti apa? Bahasa. Nah. Itu apa bahasa Inggris? Injilizi ya. Indonesia al-lughatul Indonesia. Enggak ada ya. Enggak ada. Perlu ditulis enggak jamaknya lughah? Oh ya udah. Lughatun al-lughah. Al-lughah jamak. Ini kalau kita gini berarti apa? Lambang jari jamak ya. Terserah ini teman-teman. Ini saya jadi biar bedain. Lughatun al-lughat. Bahasa dan jamaknya. Oke. Kenapa di situ alif? Karena ma'rifah. Ya. Al-Arabiyah wadih ya. Artinya bahasa Arab. Kalau Indonesia Jawa Al-Jawiyah. Iya. Al-lughatul Jawiyah gitu. Sundawiyah. Lombok. Iya, Lombokiyah. Ya, seperti itu. Kan ada? Ya, kayak gitu. Palembangiyah berarti. Tanjaroniyah. Bahasa Jawa maksudnya ya. Oke. Ini berarti tentang apa? Tentang bahasa Arab. Di pertemuan keempat ini satu halaman saja, tapi sebenarnya ada lanjutannya. Nanti kita lihat ya, kalau emang cukup waktunya mungkin langsung lanjut. Kalau emang nggak cukup, nanti mungkin pertemuan berikutnya. Taib, mafhum insyaallah ya ikhwah. Nabda, anak bacakan dulu. Jadi sekarang kayak listening section ya. Kita coba baca ya. Ta'allumul lughatil arabiyyah. Oh, mau diteruskan teman-teman? Ya nggak apa-apa, boleh. Biar kita sama-sama belajar ya. Ta'allumul lughatil arabiyyah. Diteruskan nggak apa-apa. Ta'allumul lughatil arabiyyah yu'addu. Tafadhal. Oke. Jadi yang pertama ya, paragraf yang pertama. Ta'allumul lughatil arabiyyah. Tafadhal. Yu'addu min ahammit tajarib ta'limiyah allati yumkinu an fardu fal-lughatul arabiyyah laysat mujarrada wasilatit tawasul bal hiya aidan miftahun lifahmi thaqafatin ghaniyah wa tarikhin tawil wa hadaratin 'azimah تتميز اللغة العربية بجمال حروفها وتناسق كلماتها وعمق معانيها مما يجعل تعلمها رحلة شيقة وممتعة. ممتعة. Nah, paragraf yang kedua. Al-faqratus tsaniyah. Faqrah artinya paragraf. Faqrat ya. Sudah pernah lewat ya? Belum. Faqrah itu berarti artinya paragraf. Jadi ini mungkin karena kita sering lewat ini nih. Faqratun faqarat. Apa artinya? Paragraf. Ini ya? Oh, ini bahasa Inggris ya? Nggak usah pakai hand. Kalau bahasa Indonesia ada hanya nggak? Paragraf langsung ya? Kalau bahasa Inggris ada hanya ya? Ditukar nih. Kamu tadi Pak. Wah, kenapa? Monggo. Iya. Kita lanjut ya. Al-faqratus tsaniyah, paragraf yang
kedua berarti. Oke. Al-lughatul arabiyyah, tafadhal. Al-lughatul arabiyyah Hiya al-lughatur rasmiyyah li aktsara min 22 daulatan. Ayo, oke, kita langsung utang aja. Li aktsara min min 22 daulatan. Wa yatahaddatsu biha ma yazidu an 400 milyun syakhsin haulal alam. Bil idafati ila dhalika fahiya lughatul Qur'anil Karim mimma yaj'aluha dhata ahammiyatin khassah ladal muslimin fi jami'i anha'il alam. Ta'allumul lughatil arabiyyah yusa'idu ala fahmin nusus ad-diniyah bishaklin a'maq wa yatihul muslimin mumarasata ibadatihim bifahmin wa idrakin akbar. Oke. Jadi yang apa kita baca, insya Allah bisa memahami secara umum atau belum, teman-teman? Oke, al-faqratul ula, kita analisis dulu ya. Paragraf yang pertama, mufradat yang gharib apa aja? Insya Allah nggak semua, ya kan? Oke, tajarub. Ada lagi? Atau nggak ada sebelumnya? Nah, itu dia. Yu'addu sama tajarub. Terus ada lagi? At-tajarub ya. Nanti baru kita tulis fi'il aslinya deh. Maaf. Oke. Yakhudhuha. Nah. Ada lagi? Di baris keberapa? Oh ya, kita di paragraf pertama dulu. Masya Allah, udah jauh. Gak apa-apa, khair insyaallah. Ada lagi paragraf pertama dulu teman-teman. Ada? Sudah ya? Kira-kira? Ada lagi, sampai titik itu. Kita sampai titik dulu. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ta'allumul lughatil arabiyyah yu'addu ya. Yang belum tahu. Kalau ta'allumul lughatil arabiyyah berarti apa? Belajar bahasa Arab. Oke, belajar bahasa Arab. Yu'addu, ada yang tahu? Dari katanya apa dulu? Oke. Ada ya'uddu, benar. Artinya ada yuk. Benar. Yu'addu. Ada ya'uddu. Apa artinya? Ada yang tahu? Menganggap. Di antara artinya itu bisa menghitung. Kalau di sini apa? Masa cocok menghitung? Enggak ya? Enggak. Menganggap. Terus ingat nggak teman-teman? Kalau harokatnya dirubah menjadi dhammah yang pertama, kemudian yang sebelum huruf terakhir itu difathahkan, jadi apa? Oke, benar, masya Allah, masya Allah, barakallahu fiik. Artinya berarti apa? Dianggap. Benar. Kayak akala yakulu, jadinya apa? Ukila yu'kalu. Syaraba yashrabu jadinya? Syuriba yashrabu. Terus lagi. Ya seperti itu. Itu namanya apa? Namanya apa? Fi'il madhi lil maj atau fi'il mudhari lil
majhul. Di kaidah di ajrumiyah apa? Fa in kana madhiyan dzumma awaluhu wa kusira. Itu benar. Ukila yu'kalu. Iya benar fi'il madhi. Wa in kana mudhari'an dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Ini berarti mudhari' atau madhi? Mudhari. Nah, mudhari' berarti apa? Dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Wadih? Jelas teman-teman? Bisa difahami Mas Aufa? Bismillah. Sebagian belum? Ya, pada intinya ya teman-teman. Kalau ada fi'il madhi maupun fi'il mudhari, ini kan artinya menganggap ya. Nah, kalau harokatnya dirubah menjadi dhammah yang pertama dan yang sebelum yang terakhir itu difathahkan menjadi majhul. Majhul itu artinya pasif ya. Berarti apa? Kalau menganggap dianggap. Contoh lain misalnya ya, ini kita singgung sedikit di kaidah ya. Tadi apa? Akala yakulu. Oke. Ini artinya makan. Kalau dimakan berarti apa? Berarti dia apa tadi? Kaidahnya apa? Kaidahnya didomahkan. Berarti apa? Nah, kemudian kalau untuk fi'il madhi itu dikasrohkan sebelum huruf terakhirnya apa? Lam. Huruf sebelum terakhirnya apa? Kaf. Berarti hurufnya kaf. Nah, oke. Kemudian kalau fi'il mudhari berarti apa? Nah, ini pertanyaan buat teman-teman. Kenapa hamzahnya di atas waw? Karena dhammah. Oke, benar, Masya Allah. Karena sebelumnya itu dhammah. Pasangannya dhammah itu apa? Wawu. Yuk, berarti apa tadi? Didomahkan ya sebelumnya ya. Kemudian nih sama, berarti fathahkan sebelum terakhir berarti apa? Yuk, kalau bisa difahami teman-teman. Contoh lain, tadi apa? Kata bayak tubuh, Nulis. kalau ditulis berarti Kutiba. yuktabu, benar. Kutiba alaikumusiyam berarti apa artinya? Dituliskan atas kalian, ditetapkan atas kalian, ya kan? Kita kalau baca Quran kutiba alaikumusiyam. Mafhum teman-teman? Oke. Ini buat faedah juga nih. Ada buat faedah. Ini hamzah kenapa ditulis di atas waw? Kenapa? Karena harokat sebelumnya itu dhammah. Nah, kalau ini kenapa di atas alif? Karena harokat sebelumnya fathah. Fathah lawan sukun menang mana? Menang fathah. Harokat itu ada kekuatan. Yang paling tinggi kekuatannya apa? Ada yang tahu? Dhammah. Kasroh. Itu yang paling kuat. Yang kedua? Dhammah. Yang ketiga? Fathah. Yang keempat? Ya pasti. Iya. Nah, ini pasangannya apa? Ya. Pasangannya kita gambarin aja ya. Apa enggak usah? Gambarnya plus aja ya. X ya. Oke. Pasangannya apa? Ya benar. Pasangannya wow, pasangannya alif. Ini enggak ada. Oke. Jadi kayak tadi tuh. Misalnya, tapi enggak semua. Misalnya nih, kita nulis wudu. Wudu berarti gimana? Harusnya berarti di atas waw ya, wudu'un. Boleh juga biasanya kan kalau ditulisnya gimana? Wudu. Iya, gini aja kan? Atau enggak misalnya azan. Di atas apa? Di atas alif. Karena apa? Karena dia fathah ya. Contoh lain apa? Ada yang tahu? Oh, fiilnya wudu. Tawad. Nah, ini sering kita pakai loh. Nanti boleh. Misalnya tanya teman kita, tawaddo'ta gitu. Oke. Tawaddo'ta artinya apa? Kamu udah wudu gitu. Tawaddo. Kenapa? Karena dia sebelumnya fathah dan dia pun fathah. Jadi sama-sama seimbang, maka pasangannya alif. Kadang itu. Jadi biar kita tahu kenapa sih kalau tulisnya di atas itu. Oh, kenapa sih di atas ya gitu. Mafhum? Atau susah? Mudah insyaallah ya. Setengah-setengah. Ya udah, intinya tadi kejauhan kita. Ya intinya, mohon maaf. Intinya tadi apa? Di majhul ya. Ya. Kalau majhul mafhum ya. Kata bayak tubuh, kutiba yuktabu. Terus ini di sini apa? Kita di sini apa?
Adda, yu'ad, yudu. Artinya apa? Menganggap. Menganggap berarti jadinya dianggap. Oke, biar kita nggak kejauhan. Mohon maaf teman-teman. Kita lanjut ya. Yu'addu min ahammi. Apa berarti? Dianggap. Min ahammi apa? Nah, di antara yang paling penting. Min ahammit tajarub. Ah, ini tajaroba ya, tajarobu. Ini kita hapus saja ya. Sudah toh yang ini? Ya. Tajarub. Dari kata apa fiilnya? Oke, ini benar. Ya, nah. Ya tajarobu. Oke, artinya ada yang tahu? Tajarub. Jarroba yujarribu tajribah. Mencoba. Berarti ini apa? Percobaan. Santum. Atau penelitian atau iya, percobaan atau pengalaman. Karena pengalaman itu apa? Hasil dari apa biasanya? Iya, jadi terus mencoba ya kan? Iya enggak? Bener napa-napatan? Iya, terus nggih. Ya. Jadi, maksudnya di sini apa? Min ahammit tajarubit ta'limiyah. Ta'limiyah itu apa? Dari kata apa? Ya, dari kata fi'ilnya apa? Nah, ta'allama ya ta'allamu ta'lim. Ta'limiyah berarti apa? Percobaan atau pengalaman pembelajaran. Nah, gitu. Paham ya? Oke. Jadi, ta'allumul lughatul arabiyyah yu'addu min ahammit tajarubit ta'limiyah. Apa artinya? Berarti mempelajari atau belajar bahasa Arab itu dianggap sesuatu yang paling apa? Dalam pengalaman atau percobaan belajar. Oke. Allati yumkinu an yakhudhuhal fard. Nah, itu apa? Tadi yakhudhuha ya? Yang belum tahu ya? Dari kata apa? Ada yang tahu? Ahsantum. Khadha yakhudhu. Ahsantum. Masya Allah. Yakhudhu artinya bukan meluncur. Fil bahar. Menyelam. Ahsantum. Menyelam atau apa berarti? Kalau menyelam di sini apa berarti maksudnya? Yakhudhuha, memperdalam. Ahsantum. Benar banget, Masya Allah. Mantap. Oke. Yumkinu an yakhudhu al fardu. Al fardu, apa? Bukan fardu kifayah, bukan. Diri, benar. Al fardu artinya diri. Diri. Sini ya. Beda kalau itu pakai apa? Pakai apa, teman-teman? Fardu ain, fardu kifayah. Pakai dot. Fardun. Fardun itu sendiri biasanya. Fardun, oke? Berarti gimana maksudnya? Yumkinu an yakhudhu hal fardu. Jadi setiap kita atau setiap diri orang itu bisa untuk memperdalam, mempelajari atau menyelami bahasa Arab tersebut. Bisa pahami teman-teman sampai titik sini? Bisa ya? Kalau fardu yang di fikih itu biasanya fardu ain, ada fardu kifayah. Jangan sama ya, jangan salah tulis ya. Kalau fardu itu pakai dal, kalau yang di fikih itu pakai bot, hukum-hukum. Ada juga di fikih fardun, itu ala kulli fardin, berarti apa artinya? Ala kulli fardin, atas setiap orang, atas setiap diri, gitu, atas setiap individu, gitu. Diri atau mungkin kalau diri mungkin bingung ya, individu juga bisa. Sama aja teman. Individu. Oke. Sudah Aisyah? Ya. Sudah Aisyah. Masya Allah cepat banget ya. Ya. Ya udah kayaknya satu halaman aja ini kayaknya. Kita lanjut dulu sampai sampai sini ada yang tadi pertanyaan teman-teman sampai titik sini. Mafhum ya? Oke, kita lanjut. Fal-lughatul arabiyyah laysat mujarrada wasilatan lit-tawasul. Artinya apa? Wasilatin lit-tawasul. Wasilah itu apa? Benar, tawasul.
Kita dengerin adzan dulu ya. Kita break sejenak. Sudah ditulis? Belum, nggak ditulis dulu sambil dengerin azan. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Bismillah. Jadi pada paragraf yang pertama, yang titik pertama, ta'allumul lughatil arabiyyah yu'addu min ahamit tajarubit ta'limiyah allati yumkinu an yakhudhaha al-fardu. Artinya apa? Mempelajari bahasa Arab atau belajar bahasa Arab dianggap di antara yang paling penting dalam pengalaman pembelajaran atau pengalaman pendidikan. Ta'limiyah itu pendidikan juga bisa diterjemahkan seperti itu. Allati yumkinu, yang mana bisa atau memungkinkan an yakhudhahal fardu. Apa artinya? Untuk setiap orang, setiap individu untuk mempelajarinya atau memperdalamnya atau menyelaminya. Mahfum ya? Nggih, monggo. Fadhal. Kemudian berikutnya, fal lughatul arabiyyah laisat mujarrada wasilatin litawasul. Ada mufradat yang gharib enggak di sini? Tawasul ya? Apa tuh tawasul ya? Dari kata apa? Sudah ini teman-teman? Kita hapus ya. Semua? Ya. Tawasul beda sama tawassul. Benten. Kalau ini apa? Lit tawasul ya. Ya kan? Lit tawasul. Kalau tawassul dari kata apa?
itu pakai sin. Tawassala yatawassalu. Itu artinya wasilah. Kalau tawassul itu dari kata apa? Tawassala yatawassalu. Apa artinya? Menyampaikan, penyampaian. Iya. Maksudnya di sini apa? Kita menyampaikan pesan ke orang lain. Itu apa biasanya? Komunikasi. Benar. Dari kata itu benar. Komunikasi. Tawasola ya tawasul. Kata dasarnya apa tadi? Tawasola ya tawasulu. Menyampaikan bisa tadi, benar, masya Allah. Menyampaikan. Menyampaikan apa berarti? Informasi, ya kan? Kita tatkala komunikasi sama orang, kita menyampaikan informasi ke orang lain, ya enggak? Nah, seperti itu. Interaksi bisa, atau berkomunikasi atau bercakap-cakap. Kemudian kalau tawassala ya tawassalu apa? Bertawassul, ya. Tawassul yang sering kita tahu, ya enggak? Tawassul. Berdoa, bertawassul. Di antara tawassul yang dianjurkan syariat apa? Berdoa dengan nama Allah. Misalnya kita, ya Allah ya Rahman, irhamni, ya Allah ya Ghani, urzuqni, ya Razzaq, urzuqni, ya Alim, alimni. Tuh. Kemudian diantaranya juga dengan amalan soleh kita. Dengan amal soleh kita ada sebuah cerita, itu Bani Israel, di antara Bani Israel. Mereka terjebak di gor. Mohon maaf, gor itu bahasa Arab artinya gua. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar belum? Ada tiga pemuda. Yang pertama bertawasul dengan apa? Sedekahnya. Ada yang kedua memberi minum orang tuanya, yaitu dengan apa? Susu. Ya, yang ketiga ini yang fitnahnya anak-anak muda nih. Meninggalkan zina. Pernah dengar nggak teman-teman? Nih yang pertama, beliau itu kita nyambung ke sini nggak apa-apa. Oke. Ya udah. Yang pertama itu beliau ketika itu mereka bertiga. Itu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan bahwasanya ini pentingnya keikhlasan dalam beramal. Orang yang pertama dia bertawasul dengan apa tadi? Sedekah itu kalau di hadis kalau nggak salah itu yang terakhir justru. Yang pertama itu seseorang meninggalkan zina. Jadi gimana ceritanya? Oh enggak, yang pertama mohon maaf. Yang pertama dalam hadis itu seingat saya itu minum susu. Jadi pertama tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi beliau ini kebiasaannya itu memerah susu kambing. Oke. Kemudian diberikan kepada kedua orang tuanya waktu sore dia pulang. Jadi pagi dia pergi ke apa namanya? Ternaknya segala macam. Habis itu dia merah susu kambingnya. Kemudian dia pulang biasanya sore sebelum ibunya, bapaknya tidur ngasih susunya tersebut. Cuman suatu hari beliau ini telat untuk pulang. Karena apa? Karena nyari kayu bakar. Nah, kemudian akhirnya pas sampai rumah, beliau apa? Ada yang tahu? Pas sampai rumah, ibunya sama bapaknya udah tertidur. Dan di antara kebiasaan beliau itu apa? Beliau nggak mau minum susu tersebut kecuali bapak ibunya udah minum. Jadi akhirnya apa beliau? Beliau orang yang pertama nih, apa? Ngelakuin apa? Megang tempat susunya itu sampai pagi. Nggak mau berani bangunin orang tuanya. Saking berbaktinya sama orang tuanya. Akhirnya pas kedua orang tuanya udah pada bangun, baru minum sudah pada minum orang tuanya, baru dia minum, anak istrinya juga baru minum. Jadi saking berbaktinya. Terus kata beliau bilang apa? Ya Allah, jika amalanku ini benar-benar ikhlas karenamu, yaitu berbakti tadi, maka bukakanlah batu ini untuk kami. Akhirnya batu dari gua itu geser dikit, tapi belum bisa keluar mereka bertiga. Kemudian orang yang kedua bertawasul dengan apa? Nah ini, meninggalkan zina. Ini fitnah terbesar bagi kita semua ya. Meninggalkan zina. Ini tahu gimana? Orang yang kedua ini, beliau suka atau naksir sama anak pamannya. Cantik banget, segala macam lah pokoknya.
udah lama naksir sama anak perempuan ini. Akhirnya suatu saat seorang ini dia ngajakin hal yang tidak, yang ya gitulah pokoknya, yang tidak senonoh sama perempuan tersebut. Akhirnya perempuan tersebut nggak mau karena dia takut sama Allah. Karena nggak mau anak takut sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya karena suatu saat beberapa tahun kemudian perempuan ini butuh uang. Perempuan yang dia sukain ini anaknya pamannya butuh uang. Akhirnya dia datang ke pemuda ini, orang tadi. Dia bilang, "Anak butuh uang, saya butuh uang. Apakah kamu mau memberikan kepadaku uang?" Terus kata yang laki-laki ini apa? "Gak apa-apa, aku akan berikan kamu uang tapi dengan syarat engkau melakukan hal yang keji bersamaku." Terus akhirnya apa? Wanita itu karena terpaksa nurutin kemauan laki-laki tersebut. Akhirnya mereka masuk suatu kamar. Di hadis disebutin gitu. Masuk suatu kamar dan udah tinggal, ya antum tahu apa, kalian tahu semua ya. Tapi akhirnya apa? Perempuan tersebut bilang apa? Udah tinggal, ya segitulah pokoknya, udah lepas semuanya. Tapi perempuan itu ngingetin kepada laki-laki tersebut. Nah ini, jadi jangan pernah remehin suatu kata sedikit pun. Suatu apa bisa jadi satu kata, satu kalimat tersebut bisa merubah seseorang. Jadi nasihat itu jangan pernah diremehin ya. Dengan cara yang baik tentunya ya. Kemudian wanita itu bilang ke laki-laki tersebut, la tafuddul khatam illa bihaqqiha. Artinya apa? Jangan engkau, ini pengibaratan ya, masukkan cincin kecuali dengan hak. Insya Allah pada paham ya. Ya intinya itu. Kemudian akhirnya kata-kata tersebut, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. La tafuddul khatam illa biahliha. Bertakwalah kepada Allah wahai laki-laki, wahai seorang. Janganlah engkau memasukkan cincin kecuali dengan haknya. Terus akhirnya kata-kata tersebut masuk ke hati, relung hati terdalam. Akhirnya laki-laki tersebut meninggalkan perempuan itu dan meninggalkan uang yang tadi dijanjikan. Nah, kemudian orang yang kedua ini bertawasul kepada Allah. Ya Allah, kalau memang amalanku ini tulus, ikhlas karenamu, maka tolonglah kami. Akhirnya batu itu geser lagi dikit. Tapi belum bisa keluar mereka bertiga. Itu pentingnya keikhlasan dalam beramal. Kita bisa bertawasul dengan amalan tersebut. Nah, kemudian pola yang ketiga apa? Ada yang tahu? Sedekah, gimana sedekahnya? Jadi, sedekahnya nih, misalnya di sini ada bos kambing, siapa di sini misalnya? Mas Aufa, oke. Mas Aufa punya ternak banyak ya. Kita semua pegawainya, oke. Kemudian, kita semua ada digaji sama Mas Aufa. Kecuali satu orang. Siapa misalnya? Mas Ulin. Mas Ulin karena pergi ya. Ini Mas Ulin pergi ya. Mas Ulin pergi, nggak balik-balik. Suatu saat setelah beberapa tahun Mas Ulin balik lagi, minta sama Mas Aufa. Mas Aufa, mana gajiku? Kasih ke Ana, kasih ke aku. Cuman Mas Aufa karena Masya Allah dia baik hati segala macam, gajinya Mas Ulin ini nggak diambil, tapi dikembangin justru. Jadi dikembangin, dibeliin sapi, dibeliin kambing, unta, bahkan akhirnya berkembang sampai jadi banyak. Jadi satu lembah itu ternaknya semua, bahkan ada budak yang ngurusin itu juga. Akhirnya Mas Ulin datang ke Mas Aufa. Mas Aufa, jatahku mana? Terus Mas Aufa bilang, ini jatahmu. Semua ternak yang di lembah ini jatahmu. Terus Mas Ulin nggak percaya lah. Masa kita ini semua cuma dikasih satu kambing, ini dikasih semua kan? Terus Mas Ulin bilang, gak usah ngejek ente gitu. Gak usah ngejek kowe gitu. Masa saya dapat segini kayak gitu. Terus Mas Aufa bilang, enggak, saya nggak ngejek. Ini beneran. Ini semua karena hartamu tadi saya kembangkan dan ini semua milikmu, ambillah semua, saya tidak mengambil sepeser pun dari itu. Akhirnya yang orang ketiga ini tadi bertawasul dengan itu. Ya Allah, kalau emang sedekah saya kepada pegawai ini ikhlas karenamu, maka kabulkanlah doaku. Maka geserlah batu itu dan mereka bisa keluar. Itu hadis sahih. Itu disebutkan hadis sahih dan itu diantara tawasul yang masyru' yang disyariatkan. Itu tadi apa? Dengan amal soleh. Jadi kalau kita ada amal soleh yang benar-benar kita ngerasa ikhlas sama Allah, kita bisa, ya Allah, dengan sholatku yang tadi khusyuk, semoga Engkau kabulkan doa-doaku. Dengan amalan-amalan tadi, saya berbakti kepada orang tua, semoga Engkau kabulkan doaku, kayak gitu ya. Maafkan teman-teman. Kita lanjut pelajaran lagi. Itu intermezzo ya. Kejauhan ya? Nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjut. Tadi sampai mana? Nah, wasilatan litawasul ya. Falughatul arabiyyah laisat mujarradun wasilatan litawasul. Apa artinya? Karena
Bahasa Arab itu apa? Bukan, ya. Mujarrad itu apa? Hah. Hanya, mujarrad itu hanya. Ya. Kosong atau hanya. Kosong juga bisa. Awal katanya itu jarroda yujarridu. Apa artinya? Ya, hanya atau enggak bisa lepas. Itu juga maksudnya. Ya, lepas juga bisa. Lepas, kosong. Jadi itu hanya, bukan berarti maksudnya apa di sini? Fal arabul lughatul arabiyyah laisa mujarrad. Karena bahasa Arab itu bukan hanya kayak gitu. Terjemahnya tuh hanya. Itu kosong, dari kata kosong. Maksudnya gimana? Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa ya? Laisat mujarrada wasilatan litawasul. Wasilah litawasul berarti apa? Wasilah. Hah, di sini ada berarti ternyata. Wasilah, bis itu tawasul, dua-duanya ada ternyata. Mohon maaf. Tawasul atau di sini apa sih? Perantara. Berarti maksudnya apa? Bukan hanya perantara untuk apa tawasul? Yang pakai shot untuk berkomunikasi. Mafhum ya? Jadi bahasa Arab itu bukan hanya suatu wasilah atau suatu cara perantara untuk berkomunikasi. Mafhum ya? Jadi bahasa Arab bukan hanya sebatas itu. Oke? Bisa difahami teman-teman sampai sini? Kemudian bal hiya aidan miftahun li fahmi thaqafatin ghaniyah wa tarikhin tawil wa hadaratin azimah. Bal, apa artinya bal? Bahkan. Bal itu artinya bahkan. Mujarrad itu tadi apa sih? Mujarrad itu hanya atau enggak apa? Jarroda yujarridu lepas ya. Ya. Tapi bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa insya Allah ya. Oke. Kita pahami sesuai teks saja ya. Nanti kalau ini kejauhan lagi nggak. Lanjut. Bal apa tadi? Bahkan. Bal hiya. Hiya ini kembali ke mana? Bal hiya. Lughatul Arabiyyah jelas ya. Bahkan bahasa Arab itu hiya. Komat. Kita lanjut nanti ya. Ini malah belum selesai bahkan. Lanjut lagi nanti.